warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aika Yulian dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pembelahan sel, yaitu mitosis dengan alat peraga. Sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya dan memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya. Pembelahan ini terjadi pada perbanyakan sel somatis atau sel tubuh. Pembelahan mitosis ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Yang pertama yang akan kita bahas adalah profase. Profase pada fase ini diawali dengan terjadinya perubahan pada inti sel dan sitoplasma. Perubahan pada inti sel ditandai dengan menghilangnya anak inti, sedangkan perubahan pada sitoplasma ditandai dengan terbentuknya galendong mitosis. Yang kedua adalah metafase. Metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar di sepanjang bidang ekuator dan galendong mitosis sudah sempurna atau lengkap. Pada akhir metafase ini, kromosom menjadi semakin pendek dan tebal, sehingga pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Yang ketiga adalah anafase. Anafase. Pada fase ini, sentomer dari masing-masing kromatid membelah menjadi dua. Kemudian, kromatid yang berada di bidang ekuator memisah dan membentuk lagi dua buah kromosom. Dan yang keempat adalah telofase. Telofase. Fase ini merupakan fase akhir dari meiosis. Pada fase ini, kromatid-kromatid mengumpul pada kutub-kutub. Benang-benang galendong menghilang. Kemudian kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatid muncul kembali. Kemudian membran inti terbentuk kembali dan anak inti muncul kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Salma Sabirah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pembelahan sel, yaitu materi tentang meiosis. Meiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti berkurang. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Meiosis terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada profase. Profase ini terbagi menjadi sub-fase yang dibagi menjadi 5. Selanjutnya pada tahapan kedua yaitu metafase. Pada fase ini tetrat berkumpul di bidang ekuator. Dan selanjutnya anafase bisa dilihat. Pada fase ini setiap kepasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, tetapi sentromernya belum membelah. Setiap kutub menerima campuran acak kromosom. Sel induknya dari ibu dan bapak atau induk jantan dan induk betina. Pasangan kromosom homolog dapat berpisah karena ditarik oleh benang gelendong pembelahan dari tiap kutub. Dan selanjutnya ini telofase. Pada fase ini, kromatid memadat, membran inti terbentuk dan anak inti muncul kembali. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembentukan dinding sel pemisah. Benang gelendong lenyap, kromatid muncul kembali dan sentriol berperan sebagai sentrosom kembali. Akhir
Dan yang terakhir ada pada tahap ini telopase. Akhir dari telopase 1 diikuti dengan interkinesis atau fase yang serupa dengan interfase pada mitosis. Interkinesis umumnya berlangsung dengan sangat singkat, bahkan pada beberapa organisme interkinesis tidak terjadi. Dan itu meiosis 2 terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama ada profase 2. Pada fase ini, membran inti dan anak inti menghilang, kromatin berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelendong. Sentrosom membentuk 2 sentriol yang terletak pada kutub yang berlawanan. Kedua sentriol ini dihubungkan oleh benang gelendong. Profase 2 serupa dengan profase pada mitosis. Tidak ada pasangan kromosom homolog dan tidak terjadi pindah silang. Profase 2 berlangsung sangat cepat. Dan yang selanjutnya yaitu tahap metafase 2. Kromosom berada di bidang ekuator. Pada metafase 2, kromatid berkelompok 2-2 seperti halnya pada metafase mitosis. Pada fase ini, sentromer belum membelah. Dan yang selanjutnya ada anafase 2. Pada fase ini, sentromer membelah dan kromatid terpisah sempurna, kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ada telopase 2. Pada fase ini, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian berubah menjadi kromatin kembali. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti muncul kembali. Perkenalkan, nama saya Helda Herdiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet. Proses ini terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis selalu terjadi di dalam tubuh individu, diploid melalui proses meiosis. Pada hewan jantan, gametogenesis terjadi di dalam testis, sedangkan pada hewan betina, gametogenesis terjadi di dalam ovarium. Pada tumbuhan, meiosis juga memegang peranan penting dalam pembentukan sel gamet. Pada tumbuhan berbiji, meiosis terjadi pada kepala sari dan kandung lembaga. Sementara itu, pada tumbuhan lumut, meiosis terjadi pada di sporogonium, dan pada tumbuhan paku, meiosis terjadi di sporanium. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi 2. Itu yang pertama ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan atau spermatozoa. Proses ini terjadi di dalam testis. Di dalam testis ada bagian yang disebut tubulus seminiferus. Bagian ini terdapat sel-sel primordium yang bersifat diploid. Sel-sel primordium akan mengalami pembelahan mitosis secara berulang kali. Salah satu hasil pembelahannya adalah terbentuknya spermatogonium. Spermatogenesis diawali dari spermatogonium yang bersifat diploid. Membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis. Pada meiosis 1 dihasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid, dan pada akhir meiosis 2 dihasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi dan berubah menjadi spermatozoa. Jadi pada spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa fungsional yang bersifat haploid. Yang kedua, kita akan membahas oogenesis.
Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina. Proses ini terjadi di dalam ovarium di mana terdapat sel primordium yaitu oogonium. Oogenesis diawali dari oogonium yang bersifat diploid, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer membelah secara meiosis. Hasil meiosis 1 adalah sebuah oosit sekunder dan sebuah badan kutub primer. Kedua sel ini memiliki ukuran yang tidak sama. Badan kutub primer berukuran jauh lebih kecil daripada oosit sekunder. Kemudian kedua jenis sel ini meneruskan pembelahan meosisnya sehingga hasil meiosis 2 adalah salah satu ootid dan 3 badan kutub sekunder. Badan kutub sekunder mengalami degenerasi hingga akhirnya mati, sedangkan ootid mengalami perkembangan menjadi ovum. Jadi, pada oogenesis dihasilkan satu ovum fungsional yang bersifat haploid dan 3 badan kutub yang tidak fungsional.